Cara menjadi ibu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Hakim dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNES dengan NIM 23044222056. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menjadi ibu yang berguna. Wibu! Kita semua tahu kalau statement orang-orang itu mengenai wibu kurang baik. Bahkan kadang wibu dianggap merugikan bagi beberapa orang. Kita perlu tahu apa aja kelakuan wibu yang membuat risih dan dianggap nggak berguna bagi orang lain. Wibu yang suka meneriakkan sesuatu yang dia dengar dari animenya dengan keras di tempat umum. Nah, wibu ini biasanya tuh teriak-teriak nggak jelas kayak "Nani!" atau "Niko-niko nih" atau teriak. Ada temanku itu masuk kelas terus teriak "Sisri-mas" gitu. Itu beneran ini sih. Padahal dia itu udah telat dan itu udah ada dosen gitu. Dia tetap teriak kayak gitu tuh, itu sangat mengganggu sih menurutku. Terus juga ada wibu yang mencampur bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia, tapi itu biar dia itu terlihat keren. Bukan dalam konteks belajar, tapi dia menggunakan kata Jepang itu biar keren aja gitu. Orang yang suka mencampur bahasa Inggris sama Indo, atau yang sering disebut dengan bahasa Jaksel, ini aja udah aneh. Apalagi ini yang nyampur bahasa Indonesia sama bahasa Jepang buat keren-kerenan. Kemudian ada juga wibu yang memiliki bau badan karena nggak mandi pas lagi maraton anime. Kemudian keluar rumah tanpa mandi. Ya, minimal kalau kalian mau keluar rumah, mandi dulu kan. Jangan langsung keluar rumah. Atau minimalnya yaitu pakai parfum biar nggak bau keringat gitu. Dan ada satu kejadian waktu itu aku lagi makan di sebuah burjo ya, dan kemudian itu datang wibu 3 biji di seberang mejaku, dan mereka itu udah berisik, teriak-teriak gak jelas, dan ditambah lagi mereka nge-live Instagram atau TikTok, saya kurang ingat waktu itu, pokoknya nge-live, dan itu tiga-tiganya nge-live pakai HP masing-masing, dan live-nya itu ngarah ke saya yang posisinya itu di seberang mereka, yang otomatis masuk live-nya juga nggak nyaman lah ya. Nah, kira-kira itu. Jika kalian salah satunya, mending berhenti ngelakuin hal-hal tadi sih. Agar kita bisa eksis mewibunya, tetapi kita itu tidak termasuk dalam kategori wibu beban tadi, kita perlu Niko ni. yang pertama, jangan jadikan anime sebagai kegiatan utama di dalam hidup. Tentu saja, anime adalah hiburan yang luar biasa menjadi sumber kegembiraan yang besar bagi kita. Namun, penting untuk diingat bahwasannya kehidupan kita lebih dari sekedar menonton anime. Kita perlu memastikan bahwa kita tetap berada di dalam keseimbangan yang sehat antara dunia nyata dan dunia anime. Ingat bahwa ada banyak hal di luar sana yang layak dinikmati dan dikejar dalam hidup. Oleh karena itu, meskipun kita sangat menikmati menonton anime, jangan biarkan hal itu mengambil alih seluruh hidup kita. Selain itu, dengan menjaga keseimbangan di dalam hidup kita juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Dengan memiliki waktu dan energi untuk mengeksplorasi minat dan kegiatan kita di luar anime, kita juga dapat mengembangkan diri kita dan menemukan kesenangan dan pencapaian di berbagai aspek kehidupan. Niko ni. Poin yang kedua, cobalah mendalami kegemaranmu. Selain menonton anime sebagai hiburan, mengapa kita tidak coba untuk memahami lebih dalam tentang industri anime itu sendiri? Dengan mengetahui lebih banyak tentang sejarah, proses pembuatan, dan dampak budaya dari anime, kita juga dapat memperluas pemahaman kita tentang hobi kita dan dapat mendapatkan perspektif yang lebih kaya. Misalnya dengan mempelajari sejarah anime, kita dapat memahami bagaimana perkembangan dan perubahan industri ini telah mempengaruhi karya-karya yang telah kita nikmati hari ini. Selain itu, dengan memahami proses pembuatan anime, kita juga dapat lebih menghargai kerja keras dan kreativitas dari para profesional di balik layar yang telah menciptakan karya-karya yang begitu kita cintai ini.
Tak hanya itu, dengan mendalami kegemaran kita siapa tahu kita juga menemukan bakat yang kita tidak sadari sebelumnya. Misalnya kita menemukan bahwa kita memiliki minat dalam seni manga, menggambar manga, menulis cerita, atau bahkan menjadi pengisi suara. Dengan menggali potensi kita di dalam bidang terkait anime, kita juga dapat memperkaya pengalaman kita sebagai wibu dan bahkan membuka pintu untuk peluang baru dalam karir atau hobi kita. Nico Nico ni. Poin yang ketiga, tontonlah anime dengan cara yang legal. Saya yakin banyak dari kita yang menikmati menonton anime secara online dari HP atau laptop dan sebagainya. Tapi penting diingat bahwa mendukung anime secara legal adalah langkah yang sangat penting. Dengan menonton anime melalui platform resmi dan legal, kita tidak hanya membantu mendukung industri anime dan para kreator di baliknya, tetapi juga memastikan bahwa karya-karya tersebut dapat terus berkembang dan kita dapat menikmati mereka dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, dengan menggunakan platform resmi, kita juga dapat memastikan bahwa kita itu tidak melanggar hak cipta dan etika dalam mendukung karya orang lain. Tentu kita tidak mau anime favorit kita tidak mendapatkan season 2 karena pembajakan dan pendapatan untuk anime itu tuh kurang, sehingga untuk memproduksi season 2 itu tidak mungkin. Untuk itu, mari kita dukung industri anime dengan memilih untuk menonton anime secara legal. Kita juga dapat memastikan bahwa hobi kita ini tetap berlanjut dan kita dapat terus menikmati karya-karya yang kita cintai. Nico Nico ni. Poin yang keempat, jika kalian punya banyak uang, belilah merchandise resmi dari animenya. Mungkin di antara kita ini ada yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli merchandise dari anime kesayangan kita. Ini adalah cara yang bagus untuk memperlihatkan dukungan kita kepada para pembuat anime dan studio kreatif di baliknya. Tapi nggak cuma itu, kita juga bisa memperluas koleksi kita dengan barang-barang autentik dan berkualitas tinggi. Dengan membeli merchandise resmi, kita juga dapat memastikan bahwa kita mendapatkan produk-produk yang asli dan telah melalui proses lisensi resmi. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan barang-barang berkualitas tinggi, tapi juga kita dapat memastikan bahwa kita tidak mendukung praktik pembajakan, atau pelanggaran hak cipta. Di sini saya nggak bisa nunjukin contoh-contoh merchandise resmi karena saya tidak termasuk dalam kategori orang yang punya finansial lebih. Jadi saya tidak membeli merchandise dari platform resmi. Nico Nico ni. Poin yang kelima, jangan berlebihan dalam mencintai anime. Cinta kita pada anime memang besar, tetapi penting untuk diingat bahwa kehidupan kita lebih dari sekedar menonton anime. Jangan sampai cinta kita terhadap anime ini melebihi cinta kita terhadap Tuhan. Ya, meskipun memang menyenangkan merasakan antusiasme yang lebih terhadap anime, tapi kita juga perlu menjaga keseimbangan dalam hidup kita dan tidak membiarkan kecintaan kita terhadap anime itu mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, jangan sampai kita melewatkan sholat wajib hanya untuk menonton anime. Ini sangat tidak dianjurkan. Mengapa? Kita harus tetap mengingat bahwasannya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tetap menjadi prioritas kita, dan cinta kita terhadap anime itu tidak mengalahkan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentu saja. Dan kita juga jangan terlalu asyik menonton anime sampai-sampai kita mengabaikan kesehatan kita. Ingat bahwa ada waktu dan tempat untuk segala sesuatu, termasuk menikmati hobi kita. Penting untuk tetap memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Selain itu, dengan menjaga keseimbangan dalam hidup kita juga dapat menghindari resiko terjadinya kebosanan atau kejenuhan terhadap hobi kita. Dengan menjadikan anime sebagai satu-satunya fokus dalam hidup kita mungkin akan kehilangan kegembiraan dan kesemangat yang awalnya kita rasakan saat menonton anime di awal-awal waktu. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dan keragaman dalam kegiatan dan minat kita dapat memastikan
bahwa kita tetap merasa segar dan terinspirasi dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Nico Nico ni. Poin yang keenam, bersosialisasi. Meskipun kita semua sangat menikmati dunia anime, jangan lupa bahwa interaksi sosial juga merupakan bagian penting dalam kehidupan kita. Bersosialisasi dengan orang lain dapat membawa banyak manfaat positif, seperti memperluas jaringan sosial, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan bahkan meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Jadi, jangan sampai ragu untuk mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik itu dalam konteks yang terkait dengan anime maupun di luarnya. Salah satu cara untuk bersosialisasi dengan orang lain yang memiliki minat yang sama dengan kita adalah dengan bergabung dalam komunitas atau klub anime lokal. Nah, dengan bergabung dalam komunitas seperti ini, kita juga dapat bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita, berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang anime, dan bahkan berpartisipasi dalam acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas tersebut. Biasanya event-event yang diselenggarakan. Selain itu, dengan bergabung dalam komunitas anime, kita juga dapat mendapatkan dukungan dan inspirasi dari sesama penggemar anime, serta memiliki kesempatan untuk membuat teman-teman baru yang berbagi minat yang sama dengan kita. Nico Nico ni. Poin yang ketujuh, ikutilah kegiatan yang ada di sekitarmu. Ikuti saja apa yang kamu mampu dan kamu memiliki ketertarikan di dalamnya. Tidak usah besar-besar, misal tergabung dalam kepengurusan himpunan mahasiswa di kampus, atau sekecil-kecilnya itu ikut kerja bakti di komplek. Itu udah bagus. Karena apa? Ini akan menjadi sebuah gerakan yang mana akan menghilangkan statement nolep di diri kita. Tapi kan bang, saya cepat capek kalau ketemu banyak orang. Introvert aku orangnya. Oke stop. Lakukan hal-hal yang saya jelasin di video ini apabila kalian memang ingin menghilangkan statement negatif, statement buruk tentang wibu yang melekat di tubuh kalian. Memang kenapa harus dihilangkan? Agar masa depan kalian itu tidak suram. Dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan di luar dan bersosialisasi, kita juga akan terbiasa untuk berbicara dengan orang lain, walau awalnya terpaksa. Ya, ikuti saja meski awalnya berat dan melelahkan, namun menurut saya ini worth it. Kenapa? Karena jelas hidup kita itu nggak akan berhenti sampai di situ. Kita nonton anime aja gitu. Dan di masa depan itu kita juga pasti menemukan masa dimana kita itu harus terjun ke masyarakat, seperti bekerja, bertetangga, dan lain-lain. Jika sudah dilakukan, maka niscaya semakin lama kita juga akan bisa membaur di kehidupan sosial manusia yang banyak jumlahnya ini. Nico Nico ni. Poin ke-8, kejarlah prestasi. Terakhir, tetaplah berusaha untuk meraih prestasi dalam kehidupan, baik itu dalam sekolah, pekerjaan, atau dalam hobi kita. Ingatlah bahwa menjadi seorang wibu tidak akan menghalangi kita untuk meraih impian dan prestasi kita. Justru kecintaan kita terhadap anime bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi kita untuk terus berjuang dan berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menetapkan tujuan yang ambisius dan berusaha untuk mencapainya dengan tekun dan kerja keras. Salah satu cara untuk mencapai prestasi dalam hobi kita yaitu kita terlibat dalam proyek atau kegiatan yang terkait dengan anime. Misalnya, kita dapat mencoba untuk membuat konten kreatif seperti fan art, fanfiction, atau bahkan mencoba untuk membuat video atau podcast tentang topik-topik yang berkaitan dengan anime. Dengan terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita tentang anime, tetapi kita juga dapat membangun portofolio yang kuat dan menunjukkan dedikasi kita kepada orang lain. Jadi, itulah beberapa tips tentang bagaimana menjadi wibu yang berguna untuk masyarakat di sekitar kita. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita tidak memiliki manfaat untuk orang lain, apalagi kita malah merugikan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi salah satu golongan orang yang merugikan orang lain. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau mungkin saran yang saya berikan itu kurang relatable dengan apa yang kalian rasakan saat ini,
Saya mohon maaf, saya hanya seorang pemula yang ingin membagikan ilmu yang saya terapkan juga di hidup saya. Semoga membantu dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.